Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pelajaran hadis kita daripada kitab Kutubul Falihin yang dirangkum oleh guru tercinta kita Habiban al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Sayyidul Walid Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala selalu menolongnya dalam hajatnya. Dan barang siapa memberi kelapangan kepada seorang muslim dari suatu kesusahan, maka Allah akan melapangkan orang itu dari sesuatu kesusahan, dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang itu pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini hadis kita pada hadis ke-53 yang dibawa hadis ini oleh sahabat Rasul yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Abdullah punya anak Abdurrahman, jadi diberikan kunyah saat itu Aba Abdurrahman atau Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat, anak daripada sahabat Rasulullah, yang mana masuk Islam 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tumbuh bersama ayahnya dan Rasul di Madinah. Senantiasa duduk bersama di majlisnya Rasulullah, sampai menjadi seorang ulama yang sangat disegani. Dikenali Abdullah bin Umar seorang sahabat yang paling banyak mengikuti akhlak dan sunnahnya Rasulullah. Dan beliau itu orang yang senantiasa dari mulai kecil ingin selalu ikut perang bersama ayahnya, bersama Rasulullah. Sampai pada suatu peperangan perang Badar pun, beliau saat itu usianya masih 13 tahun. Izin sama Rasul mau ikut perang Badar, dilarang oleh Rasul, jangan, kamu masih kecil. Pada usia ke-14 tahun ada peperangan, Sayyidina Abdullah bin Umar ini izin juga sama Nabi mau ikut perang, dilarang oleh Rasul, jangan, kamu masih kecil. Pas tiba pada usia ke-15 tahun terjadi perang Khandaq. Beliau minta izin kepada Rasul, lalu diajak dan diberi izin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena usia 15 tahun perpindahan marhalah dari marhalah as-siba kepada marhalah ar-rajulah. Dari usia kecil pindah ke usia dewasa, itu batasnya
pada usia 15 tahun. Oleh karenanya ketika seorang laki dan perempuan jikalau tidak muncul tanda-tanda baliknya, tidak haid yang perempuan, yang laki tidak keluar mani sampai usia 15 tahun, maka pada titik usia ke-15 tahunnya dia sudah mulai menjadi baligh, walaupun tidak keluar mani, walaupun dia tidak haid dan tidak haid. Jadi Abdullah bin Umar ikut perang Khandaq pada usia 15 tahun. Setelah itu tumbuh menjadi orang yang hebat, dipenuhi dengan lautan ilmu, dan orang yang sangat cinta kepada Ka'bah, kepada Masjidil Haram, sampai beliau itu melaksanakan haji sebanyak 60 kali. Sebagian ulama mengatakan 70 kali. Saking cintanya kepada Masjidil Haram, cinta kepada kota Mekah, kota yang paling dicinta oleh baginda Rasul, beliau berangkat umrah sampai 1000 kali. Itu Abdullah bin Umar. Meninggal dunia pada usia 86. Pada usianya ke-86 beliau ditikam dengan anak panah yang telah diracuni oleh Hajjaj bin Yusuf. Qil, ulama lain mengatakan bukan Hajjaj bin Yusuf, karena Abdullah bin Umar berwasiat, kalau saya meninggal dunia, kuburkan saya di waktu malam agar saya tidak bisa disolati oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi ulama mengatakan yang lain, yang membunuhnya, yang menikamnya, yang meracunnya adalah Hajjaj bin Yusuf. Ketika Abdullah bin Umar sedang tawaf di mana Ka'bah, Hajjaj bin Yusuf merapat, menempel ke tubuhnya, lalu ditusuk dengan anak panah yang ujungnya sudah diracun. Akhirnya membius itu racun, menyebabkan setelah beberapa hari Abdullah bin Umar meninggal dunia pada usia ke-86 daripada umurnya, tahun 73 Hijriah. Beliau sahabat yang alim, banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Rasul sampai 1630 hadis. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Kita lihat ke hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi orang muslim yang lain. Kita nih saudara. Enggak kelihatan persaudaraan kita kalau soal warisan. Betul? Kok senyum nih? Kalau soal warisan yang saudara aja ribut, apalagi nggak ada hubungan darah. Tapi yang dimaksud kita ini bersaudara, kita bersama-sama berada dalam satu tali namanya iman. Dalam agama Islam di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena aslul iman La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita ini saudara. Ketemu saudara kita di Eropa Muslim, dia saudara kita. Saudara kita dari Eropa datang ke negeri kita, ke Asia, mereka Muslim, juga saudara kita. Al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ribut buru-buru damai, itu muslim. Kenapa? Saudara. Seperti satu tubuh. Betul. Kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahari wal humma. Kalau satu tubuh ada yang sakit, ada bisul, seluruh badan ikut begadang, seluruh badan matanya nggak bisa tidur, demam gara-gara bisul yang ada di jempolnya. Betul. Kalau sakit gigi nggak kelihatan sama orang, kerasanya di gigi aja apa di seluruh badan? Kalau saudara sakit gigi, sakitnya di gigi saja apa seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Jadi muslim seperti satu tubuh, satu disakiti, satu juga merasa tersakiti. Oleh karena itu perlu diperhatikan masalah hubungan persaudaraan di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persaudaraan Islam itu bersumber dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang-orang Mekah kaum muhajirin sampai ke kota Madinah, mereka bingung. Ada yang bawa bini, ada yang nggak bawa bini. Ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang ibu bapaknya masih kafir, anaknya masih kafir, pergi sendiri. Ada yang bawa duit, ada yang nggak punya apa-apa.
Akhirnya akha bainal muhajirin wal ansar. Akhirnya hikmah dari Allah melalui lisannya Nabi, Allah jadikan saudara kaum muhajirin bersaudara dengan kaum ansar, bersaudara. Semenjak itu muslim menjadi saudara. Kita lihat hadis, kata Nabi dalam hadisnya, la yadlimuhu, tidak boleh menganiaya. Sesama muslim tidak boleh saling menikam, tidak boleh saling merampas, tidak boleh saling menghardik, tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh mengambil haknya, tidak boleh menyakiti tubuhnya, tidak boleh menghina kedudukannya, tidak boleh mencabik-cabik martabatnya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Haram kita sakiti tubuhnya, haram kita rampas hartanya, haram kita jatuhkan kedudukannya. Itu muslim, tidak boleh dizalimi. Yadfa'u dzulma anhu, kita enggak boleh zalim sama dia. Wa yadfa'u anidz zulmi, kalau kita lihat dia berbuat zalim, nasihatin. Itu muslim. Ente berbuat salah, ente melakukan kesalahan, ente berbuat zalim, jangan begini, jangan begitu. Tu la yadlimuh, artinya tidak boleh menzalimi. Wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Tidak menyerahkan kepada musuhnya. Kita jadikan sahabat kita muslim jadi korban, enggak boleh. Ingat tuh, karena muslim bersaudara. Tidak boleh kita serahkan saudara kita satu agama kepada musuh kita. Harus dilindungin. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Setiap hari itu Rasul diincar mau dibunuh. Tapi bagaimana Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, melindungi, tidak mau menyerahkan cucunya ini kepada musuh-musuhnya. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Seorang sahabat Zaid bin Dathnah, kalau saya tidak salah, ketika ditawan berbulan-bulan, dipenjara berbulan-bulan, disiksa, tibalah pada suatu hari Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, mengeluarkan sandraannya yang bernama Zaid bin Dathnah. Wahai Zaid, kamu punya bini? Punya. Punya anak? Punya. Kangen? Kangen. Mau pulang? Iya. Bisa-bisa saja kamu pulang dengan mudah. Syaratnya satu, kamu bawa dulu Muhammad ke sini. Muhammad yang kami pasung, baru kamu boleh saya bebaskan. Maka Zaid bin Dathnah senyum, ketawa. Jangan kau katakan di hadapanku Rasul akan disakiti, apalagi akan dibunuh. Seandainya aku tahu Rasul keluar dari kamarnya saja, di dalam rumahnya saja, tertusuk satu duri saja, hati saya tidak bisa menerima. Bagaimana saya bisa menyerahkan Rasul kepada kamu? Ya, sahabat rindu dan cintanya kepada baginda Rasul. Ya, apa kata Abu Sufyan? Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin mithla ashabi Muhammadin Muhammada. Saya belum pernah lihat ada orang yang cinta kepada orang lain seperti sahabatnya Muhammad cinta kepada Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Jadi tidak boleh kita jadikan sahabat kita korban. Tidak boleh kita korbankan sesama muslim. Berbicara la yaslimuhu, tidak menyerahkan kepada musuh. Musuh ada dua. Ada musuh hissi yang kelihatan bakal dibunuh di teman kita, kita nggak boleh menyerahkannya. Ada musuh maknawi, syaitan. Musuh maknawi syaitan ini jangan sampai kita menyerahkan teman kita kepada kemaksiatan. Itu begitu. Kalau dia mau pergi, mau mabuk, cegah. Kalau dia mau merusak, cegah. Kalau dia ingin melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah, menyebabkan dia terbujuk dengan hawa nafsunya, cegah. Jangan kau serahkan dia kepada syaitan. Lalu kata Nabi dalam hadis ini, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah selalu menolongnya dalam hajat-hajatnya. Ya,
siapa menolong saudara yang muslim, maka jangan khawatir, Allah akan menolong segala kebutuhan kita. Amin. Tapi kalau kita nggak peduli dengan kebutuhan hajat saudara kita yang sedang membutuhkan sementara kita mampu, ingat, ketika kita susah, Allah tidak akan memberikan solusi kepada kita. Minimal kita bantu dia, nggak bisa dengan duit kita. Ketika dia susah, minimal dengan tenaga kita. Nggak bisa dengan tenaga, dengan doa. Betul. Udah nggak bisa dengan duit, udah nggak bisa dengan tenaga kita berikan, ngedoain juga enggak, marah ngomel. Ada orang ngutang sama kita buat beli susu anaknya. Kalau nggak dikasih susu, anaknya mati. Kita punya duit, cuman duit ini pas-pasan. Maaf, duit ini pas-pasan. Anda beliin susu kotak aja dulu. Nggak bisa beliin susu, maaf ya Allah, duit pas-pasan. Doain mudah-mudahan ketemu rezekinya. Jangan sampai udah nggak bisa nolong, nggak bisa bantu, malah keluar ucapan yang tidak mengenakan hati. Ngapain ente bikin anak? Apa ikatan saudara dalam Islam? Muslim itu bersaudara. Imam Hasanul Basri berkata kepada Sabit Al-Bunani, ketika ada orang datang minta tolong kepada Imam Hasanul Basri, kata ulama, Imam Hasan Basri adalah guru daripada Sabit Al-Bunani. Ulama lain berkata mereka itu sahabat. Ada orang minta tolong sama Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri nggak bisa nolong sendiri. Akhirnya dia bilang, wahai murid-muridku, coba datengin Sabit Al-Bunani, suruh bantuin kita tolong saudara kita yang muslim ini. Pergi nih muridnya sampai sana, Imam Sabit Al-Bunani sedang iktikaf di masjid. Apa jawabannya? Maaf, saya lagi iktikaf di masjid. Kembali ini murid Imam Hasan Basri, ketemu Imam Hasan Basri, berkata, sampaikan kepada dia, ya A'mash, anna masyaka fi hajati akhikal muslim khairun min hajjatin ba'da hajjah. Kasih tahu sama dia, jangan i'tikaf, nolongin hajat kebutuhan orang muslim yang sedang membutuhkan, itu nilai pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada pahala haji berkali-kali. Jangan lagi i'tikaf, pahala haji saja kalah dengan nolong orang. Ayo tolong. Orang kesusahan, kalau nggak makan bisa mati, kita mampu menolongnya, tolong. Apa kata Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wa isba'uka lil ja'i'i khairun min binayatika lil Ka'bah. Nabi Ibrahim setelah selesai bikin Ka'bah, selesai rampung pembangunan Ka'bah, ada orang kelaparan dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, kamu kasih makan orang yang kelaparan sampai dia kenyang, pahalanya lebih besar daripada kamu membangun Ka'bah tadi itu. Subhanallah. Imam Abdullah bin Umar, perawi hadis ini, beliau pernah mengatakan, la'an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Imam Abdullah bin Umar yang bawa hadis ini, tidaklah aku berjalan bersama saudaraku yang minta tolong kepada saya. Saudara muslim minta tolong sesuatu kebutuhan sama saya bantu nemenin, itu bagi saya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjidil Haram selama 1 bulan. Iktikaf di Masjidil Haram, bukan di Al-Munawwar nih. Di Masjidil Haram 2 rakaat seperti 100.000 kali rakaat. Betul. Iktikaf 1 kali pahalanya seperti 100.000 kali iktikaf. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Nolong orang, 1 orang saya temenin, saudara saya muslim minta tolong saya temani, saya lebih suka daripada iktikaf di Masjidil Haram selama 1 bulan. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah nggak pernah kenal yang namanya tidur kecuali ketiduran. Nggak pernah kenal tidur kecuali ketiduran. Sama kita.
Ya, ketiduran mulu. Jumatan ketiduran, ngajian ketiduran, makan aja nggak ketiduran. Siang nggak tidur, malam nggak tidur. Bininya tanya, kenapa nih, wahai Amir Mukminin? Siang nggak tidur, malam nggak tidur. Kalau saya tidur siang, doya'tu hugug Rabbi. Kalau saya tidur di waktu doya'tu hugugul khalq. Kalau saya tidur di waktu siang, hak-hak bangsaku, rakyatku akan ketinggalan, saya akan dosa. Kalau malam saya tidur, dayatu hugug Rabbi, berarti saya meneledorkan haknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Setiap hari dari pagi nyari rumah janda yang tua, anak yatim, setiap hari itu. Sampai Imam Tolha, salah satu sahabat Rasul, pernah penasaran ngikutin Sayyidina Umar. Biasanya kalau malam Sayyidina Umar sudah di rumah, ini kok keluar dari rumahnya, masuk ke rumah nenek-nenek yang sudah tua renta, janda hidup sendirian. Sayyidina Umar masuk ke rumahnya, Tolha dari kejauhan lihat. Besoknya Sayyidina Tolha ini datengin rumah nenek tua itu. Ketika masuk ke dalamnya, rumahnya bersih, ada makanan. Maaf nenek, saya mau tanya, ini yang bersihin siapa? Saya nggak tahu, mata saya buta. Tapi hampir setiap malam ada laki-laki datang ke sini, bawa gandum, bawa makanan, dia sapu ini rumah sampai bersih. Saya tidak pernah tanya siapa namanya. Orang itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi ingat, kalau kita tolong orang, insya Allah melalui hadis ini Allah pasti akan nolong kita. Lalu kata Nabi dalam hadis ini, waman farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seorang muslim dari suatu kesusahan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan orang itu dari suatu kesusahan, dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, ini termasuk nolong orang yang sedang kesusahan, tunaikan kebutuhannya. Anda mampu, pahalanya besar. Man qada hajata akhil muslim fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan fil akhirah adnaha al maghfirah. Dalam riwayat Imam Al-Khatib, barang siapa, kata Nabi dalam hadisnya, menolong satu kebutuhan orang yang susah di dunia, satu kebutuhannya, Allah akan berikan kelapangan buat dia nanti 70 kelapangan kemudahan di yaumil mahsyar, hari kiamat. Yang paling murah, paling enteng, kata Nabi, ampunan Allah pasti diberikan untuk orang itu. Bagi kita ini saudara, yang namanya maghfirah itu paling mahal. Orang sujud kalau nggak diampuni oleh Allah, tempatnya neraka. Betul. Orang sedekah, orang puasa, orang pergi haji, kalau dia punya dosa, Allah tidak ampuni, walaupun sisa satu dosa saja bisa menyebabkan dia dibakar dalam neraka 500 tahun. Bagi kita paling susah maghfirah. Tapi bagi Allah itu hadiah paling murah yang akan diberikan untuk muslim yang di dunia, memberikan kelapangan, solusi kepada orang yang sedang kesusahan. Tapi ingat saudara, dalam Islam ini kita dididik agar tidak menjadi orang yang selalu meminta-minta, menjadi pengemis. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kata Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kalau anda tidak ngemis sama orang, anda tidak minta-minta sama orang, maka derajat anda sama orang kaya sama. Ketika anda sudah mulai mengemis, walaupun anda kaya raya, anda hina. Tuh. Terus minta hajatnya ke siapa, Bib? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan, Bib? Kapan saja. Terutama di tengah malam. Hal min talibi hajatin fa'ughdhiyalah. Dalam hadis qudsi, siapa di malam ini yang minta hajat, lagi kesusahan, lagi dipenuhi dengan penderitaan, minta kepada aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Itu kata Allah.
Dalam kitabnya Imam Bukhari ada bab adab. Ada satu riwayat hadis dibawa oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ardah. Beliau mengatakan, man nazala bihi hammun, siapa orang terkena kesumpekan, sumpek, au ghammun, kesempitan, udah sumpek sempit, au karbun, derita, udah nggak enak aja udah, sumpek sempit, susah, menderita. Man nazala bi hammun au ghammun au karbun au khafa min sultan, atau dia ketakutan sama orang besar mau bunuh dia, baik itu sultan, pejabat, siapapun orang yang bakal menyakiti dia. Fada'a biha ulai ustujiba lahu, lalu dia berdoa dengan beberapa zikir yang dibaca, maka pasti dikabulin doanya sama Allah. Doanya apa itu? As'aluka, inni as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. La as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil karim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil ardhina sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Thumma yas'alullah hajatahu, setelah itu dia minta hajatnya sama Allah, pasti ustijiba lahu, dikabulin sama Allah. Ini doa saya ulangin. Kalau saudara pengen catat, nanti bisa buka di websitenya Majelis Rasulullah atau di YouTube Jalsatul Isnan. Inni as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Satu. Yang kedua, as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil karim. Yang kedua. Yang ketiga, as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil ardhina sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Setelah itu minta hajatnya. Ini kata Nabi, doa apa yang dia minta hajatnya digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibiasakan ngemis kepada manusia. Susah sedikit lari ke manusia. La taksiril makhluk rabbaka agrabu wa man gasadal makhluk la syakka yutabu. Jangan cari manusia terus. Kalau cari manusia terus, apa-apa ngemisnya kepada manusia terus, pasti Anda akan susah. La tas'alanna bani adama hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya enggak pernah ditutup. Pintu rumah kita jam 9 malam sudah kunci, betul? Pintunya Allah enggak kenal waktu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'aluhu wa ibnu adamin hina yus'alu yaghdabu. Allah pintunya kalau enggak diketuk marah. Beda sama pintu rumah kita, kalau diketuk terus sama orang kita marah. Hari ini kita tolong orang, besok ngetok pintu lagi minta tolong, kasih lagi, besok datang lagi, marah nggak? Marah nggak? Itu kita. Beda sama Allah. Lalu yang terakhir kata Nabi dalam hadis, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Menutupi aurat, aurat itu dalam bahasa Arab an-nags, kekurangan, ya, kesalahan, aib ditutupin, maka Allah ganjar aib kita nanti bakal ditutup di hari kiamat. Di dunia yang tahu 10 orang. Di hari kiamat manusia dari masyrik ke maghrib nonton itu TV tentang aib kita. Mau teriak kemana, nggak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kita biasa nutupin aib kekurangan orang, ingat aib ente bakal ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna di alam dunia ini kecuali Sayyidina Muhammad SAW.
Kalau mau cari orang sempurna nggak bakal ketemu. Malaikat saja tidak sempurna, yang sempurna hanya Rasulullah. Manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil. Maka kita dianjurkan saling menutupi aib. Kalau saudara berbuat salah, boleh jadi suatu waktu saya yang berbuat salah, suatu waktu Anda berbuat salah, mungkin saya suatu waktu akan melakukannya. Makanya saling menutupi aib. Janji dari Rasul, Allah bakal tutupi aib-aib kita. Tuh, dulu saudara, ada orang soleh tidur mimpi ketemu dengan Rasulullah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita bisa berjumpa mimpi bersama Rasulullah. Ini orang tidur mimpi kita sama Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, gum min manamik. Hai orang soleh, bangunlah engkau daripada tidurmu. Wasafir ila baldah kada. Pergilah kamu ke negeri fulan. Was'al biha an fulan al-Ma'dawi. Kamu cari di kampung itu ada orang namanya al-Ma'dawi. Ini dalam mimpinya nih ketemu Nabi. Nabi bilang, bangun kamu dari tidurmu, pergi ke kampung seberang sana, cari orang yang bernama fulan al-Ma'dawi. Wa agri'hu minnis salama. Kasih tahu sama dia, saya Rasul kirim salam buat dia. Wa qullu lahu, dan sampaikan, kasih tahu sama itu orang, antara figu Rasulillahi fil jannah. Kasih tahu sama itu orang, saya kirim salam, dan kasih tahu, kabarkan dia pendamping saya di dalam surganya Allah. Falamma staiqadha min manamihi, ketika bangun melek dari tidurnya, safara ilaihi wa wajaduhu lam ya'mal khairan fi naharihi. Dia langsung pagi bangun, pergi ke kampung yang dimaksud oleh Rasul. Ditemui itu orang di waktu siang, nggak kelihatan punya amal-amal soleh yang banyak. Dia bingung, ini katanya pendamping Rasul di sorga, kok amalnya begini-gini aja. Fa'alamahu bidzalik, dikasih tahu, saya ini nyampe ketemu ente bukan maunya saya, tapi maunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam sama ente, katanya ente pendampingnya di sorga. Anda lihat amal ente biasa-biasa aja, ente punya amal apa sih yang istimewa? Faqala, dia berkata, oh begitu, ente mau tahu? Iya, sini, ana nikah dengan seorang perempuan. Mau dengar gak nih? Mau dengar gak nih? Tadi Habib Ja'far udah ngomong, Bib panjangin sedikit, karena babnya tinggal sedikit, bab fikih yang akan disampaikan oleh Habib Ja'far. Mau dengerin gak nih? Apa continue aja? Saya pernah nikah dengan seorang wanita. Ketika selesai akad, saya masuk ke kamar itu wanita langsung melahirkan anak, langsung beranak. Ketika di waktu malam pertama saya masuk kepada istri saya, yang saya jumpai seorang istri yang melahirkan anak. Saya bantu di dalam persalinannya, keluar anak laki-laki. Nggak ada orang yang tahu. Saya bawa itu anak buru-buru, itu bayi pas lahir, saya bawa buru-buru ke masjid di kampung. Saya tunggu waktu azan subuh, saya taruh itu bayi di pintu masjid. Ketika orang datang berbondong-bondong hendak melakukan sholat subuh, orang berebut mengambil itu bayi, maka saya ikut berebut juga seperti mereka. Orang pada berebut nih, saya ikut berebut dah, biar nggak ketahuan begitu. Pas mereka berebut, saya rampas itu anak. Pokoknya anak ini saya yang nemukan pertama, saya yang didik ini anak. Kalau enggak, pokoknya harus saya yang bawa ini anak. Maka orang-orang kalah sama dia. Akhirnya saya rawat itu anak, saya kembalikan di pagi hari ke ibunya. Saya suruh istri saya itu mendidik anak itu sampai sekarang jadi wanita solehah. Tidak ada seorang pun yang tahu aib istri saya. Kita lihat aib orang sedikit, kita kobar-kobarin. Ingat saudara, kalau hadis ini berkata Rasul, kita tutupi aib saudara kita, nanti di hari kiamat aib kita ditutupi sama Allah.
Tapi di dunia ini kita buka aib saudara kita, ingat Allah bakal buka aib kita. Ada dua hal. Janji Rasul yang Allah bakal buka aib kita. Siapa orang buka aib saudaranya, yafdahuha hatta fi baitih, nanti aibnya bakal dibuka walaupun di rumahnya sendiri. Satu lagi, manzana zuniya bih walau wastadareh, siapa orang melakukan zina kepada orang, ingat nanti keluarganya di rumahnya sendiri bakal dizinai sama orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang muslim yang saling bersaudara, saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung, saling membantu, saling merangkul, saling mendoakan, tidak saling menjatuhkan, menutupi kesalahan masing-masing. InsyaAllah Allah jadikan kita orang-orang saleh dan salihah. Ya danallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.